Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Salsabila dari Komputerisasi Akuntansi 1/4 dengan NIM 2020-103011. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem penganggaran. Untuk soalnya itu, sebuah perusahaan mempunyai rencana akan menjual 42.000 unit produk. Di sini tidak dijelaskan apa produk yang akan dijual dengan harga 200 per unit. Biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed cost dengan sebesar Rp1.500.000 dan biaya variabel atau variable cost sebesar Rp3.150.000. Akan tetapi, akhir-akhir ini diperkirakan target penjualan tidak tercapai. Maka manajemen dihadapkan pada 3 pilihan, yaitu yang pertama, mempertahankan apa yang direncanakan. Jadi untuk unit produk dan harga produknya itu sesuai, atau yang kedua menaikkan harga 11% dan volume turun 11%. Di sini nanti harga produknya itu akan turun 11%, tapi harganya akan naik 11%, tapi volumenya bakalan turun 11%. Atau yang ketiga, kebalikan dari yang nomor 2, yaitu menaikkan volume, tapi harganya turun 11%. Nah, untuk jawabannya, tadi soal pertama adalah tetap, ya, mempertahankan apa yang direncanakan. Jadi di sini A ya tetap 42.000 dengan banyaknya produk ya, produk, dan yang harga per unit tetap 200 juga. Nah, untuk yang B, pilihan yang B tadi adalah menaikkan harga 11%. Harganya itu adalah 200 dan volumenya turun 11%. Nah, ini volume turun. Kalau untuk mencari volume turun, tinggal volume awal yaitu 42.000 atau C7 dikali 89%. Kenapa 89%? Karena turun. Kalau turun itu berarti dikurang, berarti keseluruhan persentase 100% kan, berarti 100 dikurangi 11%. Hasilnya 89%. Berarti volume awal 42.000 dikali dengan 89%, karena diturunkan sebanyak 11%. Nah, untuk yang harga per unitnya, itu dinaikkan volumenya sebanyak 11%. Nah, berarti tinggal 200 dikali 111%. Kenapa 111%? Karena dinaikkan. Kalau dinaikkan berarti ditambah. Ditambahnya sebanyak dengan persennya. Berarti 100 ditambah 11%. Jadi 111%. Maka hasilnya adalah 222. Lanjut untuk yang C, kebalikan dari yang B. Berarti yang B itu unitnya itu unitnya itu ditambah 11%. Nah, berarti tinggal 42.000 dikali 111%. Hasilnya 46.620. Untuk harga per unitnya dikurangi 11%. Jadi dikali dengan 89%. 200 dikali 89%. Hasilnya 178. Nah, untuk harga penjualan sendiri, itu tinggal C7, yaitu 42.000 dikali dengan C8 atau 200, hasilnya 8.400.000. Untuk yang B pun sama, 37 ini 380 dikali 222, hasilnya 8.298.360, dan yang C pun sama, 46.620 dikali 178, hasilnya 8.298.360. Untuk biaya sendiri, yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk yang A, biaya tetap dan biaya variabelnya itu sesuai dengan yang sudah direncanakan, seperti di dalam soal. Nih, yang pertama itu mempertahankan apa yang direncanakan. Berarti, untuk yang A itu, biaya tetapnya 1.500.000 dan biaya variabelnya 3.150.000. Nah, untuk yang biaya tetap itu A, B, dan C sama ya, karena fixed cost itu tidak akan berubah.
Nah, untuk yang biaya variabelnya, yang B itu dikalikan dengan 89%. Apa yang dikalikan dengan 89%? Ya, biaya variabel yang awal ini, biaya variabel awal itu kan 3.150.000 dikalikan dengan 89%. Karena biaya variabel itu adalah biaya yang terpengaruh dari hasil produksi. Nah, makanya 89% itu banyaknya unit yang diproduksi. Jadi makanya 3.150.000 dikali dengan 89%. Hasilnya 2.803.500. Nah, untuk yang itu juga sama, tinggal 3.150.000 ini dikali dengan 111%, karena di bagian C itu unitnya dikalikan dengan 111%. Hasilnya 3.496.500. Lanjut ke total biaya. Untuk total biaya ini, tinggal dijumlahkan aja biaya tetap dan biaya variabelnya. Untuk yang A, totalnya 4.650.000, untuk yang B, 4.303.500, dan untuk yang C, 4.996.500. Lanjut ke laba kotor. Laba kotor itu adalah hasil pengurangan dari penjualan dikurangi total biaya. Untuk yang A, penjualannya 8.400.000 dikurangi total biayanya 4.650.000. Hasilnya 3.750.000. Untuk yang B, penjualannya 8.298.360, dikurangi total biayanya 4.303.500, hasilnya 3.994.860. Dan untuk yang C, penjualan 8.298.360.000 dikurangi 4.996.500, hasilnya 3.301.860.000. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.